Shalom, selamat pagi BPCC. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan yang melimpah untuk hidup kami. Biar kami menaruh hormat kami sekali lagi kepada Engkau karena setiap hal-hal yang luar biasa yang Engkau limpahkan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hari ini, berkebenaran firman Tuhan yang kami dengar, puji-pujian yang akan kami lakukan bersama-sama Tuhan sekali lagi tetap mempermuliakan Engkau pribadi yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah.
Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia
Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau jadi, biar Kau teguhkan hidupku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya,
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, senang sekali boleh berjumpa di dalam ibadah online kali ini. Kiranya kasih, anugerah, kemurahan, perlindungan, dan berkat dari Tuhan Yesus selalu berlimpah atas kehidupan kita semua. Bertepatan dengan Chinese New Year, saya mengucapkan bagi siapapun yang merayakannya, selamat tahun baru. Sing Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Zai. Saya berdoa semua saudara dalam keadaan sehat dan selalu berlimpah akan berkat Tuhan senantiasa. Pada hari ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita tetap tegak berdiri dengan kokoh. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa fondasi itu merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan rumah ataupun berbagai konstruksi bangunan yang lain. Fondasi rumah atau bangunan akan menentukan kekuatan dan ketahanan daripada konstruksi bangunan itu. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu bangunan yang kuat, maka fondasi juga harus dibangun dengan kokoh dan kuat. Karena fondasi itu termasuk bagian awal dalam pembangunan sebuah bangunan. Maka hal ini akan mendasari terhadap konstruksi pembangunan yang mana akan dibangun di atas fondasi tersebut, Bapak Ibu. Kalau kita melihat sebuah rumah, bisa saja nampak indah, cantik dari penampilan luarnya, tetapi belum tentu baik kondisinya. Tampak luarnya terlihat baik, boleh cantik, tetapi ketika dindingnya diketuk ternyata rapuh. Ada juga yang kalau dilihat baik-baik ternyata ada juga yang miring, sehingga meragukan dari segi kekuatan konstruksi penahannya. Kalau tidak hati-hati, kita bisa tertipu dan dari tampilan luar yang kelihatan indah bangunan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih, dalam membangun fondasi maka diperlukan perencanaan yang tepat. Sebab fondasi ini nantinya yang akan menjadi dasar dan bagian yang akan menopang bahan bangunan di atasnya. Apabila tidak diperhitungkan dengan baik, maka kualitas bangunan itu akan rendah dan membahayakan. Jika fondasi itu merupakan bagian konstruksi yang terpenting pada sebuah bangunan, karena di sanalah terletak tumpuan seluruh beban yang ada di atasnya, juga kekuatan menahan berbagai gaya dari luar. Ya, sebuah fondasi akan tergantung dari berat bangunan, misalnya berapa tingkat bangunan tersebut yang akan dibangun, dan juga bahan-bahan apa saja yang dipergunakan, juga kontur tanah di mana bangunan tersebut didirikan. Harus diperhatikan. Ada tanah yang miring, ada yang tanah tidak padat, mungkin karena bekas rawa atau sawah misalnya. Ada juga tanah yang hasil timbunan dari puing-puing, sehingga kondisinya benar-benar harus diketahui terlebih dahulu agar fondasinya kuat untuk menahan beban rumah yang ada di atasnya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika fondasi rumah saja sangat penting, apalagi fondasi kehidupan saudara dan saya. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan ini tidaklah mudah untuk dijalani. Selalu saja ada badai persoalan, tekanan, problem kesulitan ekonomi karena efek pandemi COVID, dan berbagai macam rintangan dan hambatan yang lain yang akan terus muncul pada waktu-waktu tertentu dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa bertahan dan tetap tegar di tengah badai kalau fondasi kita lemah? Bisa-bisa terkena masalah kecil, yaitu yang mungkin berupa badai seperti hanya ditiup angin sepoi-sepoi saja, sudah membuat kita menjadi ambruk, kacau dan hancur berantakan. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian, kalau rumah saja butuh fondasi yang kokoh,
agar bangunan yang ada di atasnya bisa kuat berdiri. Maka Bapak Ibu sekalian, hidup kita pun butuh fondasi yang kuat agar tidak gampang hancur dalam menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan saudara dan saya di dunia ini. Yesus pun sudah mengingatkan bahwa begitu pentingnya untuk membangun fondasi yang kokoh sebagai dasar atau landasan untuk hidup. Perhatikan ayat firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 48 yang berkata, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Saudaraku sekalian, rumah yang dibangun dengan membuat fondasi yang jauh menembus lapisan tanah ke dalam permukaan tanah itu akan menjadi kuat, tidak gampang goyah. Sekalipun ketika air bah, banjir atau badai dan gempa melanda rumah itu. Nah, betapa besar peran fondasi yang kokoh dalam menjaga rumah agar tetap tegak berdiri di tengah badai. Seperti itu pula yang akan terjadi dengan saudara dan saya, yang harus menaruh fokus kita dan peduli untuk meletakkan dasar yang kuat bagi kerohanian kita. Persoalan kehidupan yang silih berganti pasti tidak akan mudah meruntuhkan kita. Bagaimana sebaliknya? Di dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat 49, di mana Yesus berkata, "Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Saudaraku sekalian yang terkasih, orang-orang yang tidak peduli dengan dasar yang kuat akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas tanah tanpa fondasi. Sedikit saja digoyang, maka hidupnya pun akan segera runtuh, ambruk, porak-poranda, dan juga hancur berantakan. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, bahwa bangunan itu boleh saja tampak sama indah dari luar, namun kualitas sesungguhnya baru akan terlihat apabila ada goncangan menerpanya. Bangunan yang punya fondasi kuat tidak akan gampang rusak meski dilanda berbagai macam bencana. Tetapi sebaliknya, bangunan yang dibangun ala kadarnya akan porak-poranda, hancur berkeping-keping ketika badai, banjir, atau air bah datang menghantamnya. Seperti halnya bangunan, demikian juga kerohanian saudara dan saya. Agar kita kuat, kita perlu memperhatikan atau bahkan menitik beratkan pertumbuhan rohani kita dalam sebuah dasar yang kuat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita bisa memiliki fondasi yang kuat? Nah, bagaimana saudara agar kita semua memiliki fondasi yang kuat? Agar semua saudara dan saya dapat berdiri teguh dengan kokoh dalam kehidupan ini. Perhatikan kembali ayat 47 tadi. "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya." Inilah kunci untuk membuat sebuah fondasi yang kokoh, yaitu kehidupan rohani atau spiritual yang berpengaruh pada kekuatan hidup. Mari saudara, saya ajak saudara datang kepada Tuhan untuk mendengar perintahnya, mendengar perkataannya, dan melakukan firman-Nya. Berhentilah hanya pada percaya kepadanya atau hanya mengetahui firman-Nya saja. Sebab hal itu tidaklah cukup untuk membangun fondasi yang kuat dan kokoh. Kita ini juga harus melanjutkan
dengan melakukan apa yang dia ajarkan sebagai pengikut Kristus. Intinya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus melandaskan hidup kita ini sepenuhnya pada batu karang yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat yang 4. Berkata, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut dengan melandaskan hidup tentu bukan berarti boleh berhenti hanya sekedar tahu saja, tetapi harus menjalani kehidupan yang berpusat pada Kristus, yaitu artinya mengikuti jejak langkah Yesus dan mendasari segala yang kita perbuat sesuai dengan kehendak hati, pikiran, dan perasaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah hal ini. Tidaklah cukup hanya mendengar, tetapi harus juga dilanjutkan dengan melakukan. Itulah yang akan membuat kita semua memiliki fondasi kuat dan kokoh, sehingga tidak mudah goyah ketika tertimpa berbagai macam badai persoalan dan kehidupan di dunia ini. Jadi kekristenan itu tidak mengajarkan kita untuk sekedar rajin berseru kepada Tuhan saja. Itu tidak akan pernah cukup Bapak Ibu. Yang akan mendapatkan tempat ke dalam kerajaan sorga adalah hanya orang yang tidak berhenti hanya sampai di sana, tetapi melanjutkan kepada melakukan firman. Tuhan Yesus berkata, ya, di dalam Matius 7 ayat 21 berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perhatikanlah hal ini. Tuhan itu tidak berkenan kepada orang yang cuma pandai berseru-seru hanya untuk minta pertolongan pada saat dia butuh, tanpa disertai aplikasi secara nyata dalam kehidupannya. Ya, di dalam firman Tuhan di dalam Lukas berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apapun yang aku katakan. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, janganlah berpuas diri hanya ketika kita sudah rajin berdoa, rajin melayani, atau ketika kita sudah rajin membaca firman Tuhan. Yang kita lakukan itu tentu baik Bapak Ibu, tetapi kalau tanpa disertai atau didasari dengan perbuatan nyata yang sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan, maka semua itu tidak akan membawa hasil yang maksimal. Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan orang saleh itu bukanlah orang yang hanya rajin berdoa dan tampak kelihatan suci di mata masyarakat. Tapi sebenarnya orang saleh itu adalah orang yang melanjutkan langkah hidupnya dengan melakukan segala sesuatu dalam ketaatan penuh secara nyata yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagi orang-orang yang saleh, Tuhan itu menjanjikan begitu banyak kebahagiaan seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 16 ayat 11, di mana Tuhan berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Semua janji Tuhan ini akan diberikan kepada orang-orang yang peduli dan dengan niat keinginan untuk membangun kehidupannya di atas dasar rohani yang kuat, yang hidupnya selaras dan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu bagaimana melakukan perubahan hidup dari kehidupan manusia lama menjadi manusia baru yang terus-menerus disempurnakan. Tuhan itu rindu Bapak Ibu sekalian agar semua orang-orang pilihan Tuhan untuk menjadi pelaku firman dengan serius dan segenap hati,
yang mampu menjadi terang dan garam dimanapun saudara dan saya berada. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah baik-baik, apakah kehidupan kita, apakah sudah dibangun dengan fondasi yang kuat atau belum? Jika belum, mari kita benahi hidup ini semua dengan segera, ya, sebelum hidup kita keburu rontok, diterjang badai sehingga kita terpuruk dan tidak bisa bangkit kembali. Dan akhirnya jiwa kita binasa selamanya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap teguh berdiri dengan fondasi yang kokoh? Yang pertama adalah menjadi pribadi yang bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang kekasih, Yosua mendapat tugas penting untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua tahu bahwa ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi Yosua tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia, asalkan selalu berpegang teguh dan taat pada firman-Nya. Dan selanjutnya, kita semua tahu bahwa pada akhirnya Yosua berhasil membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tuhan itu menginginkan agar kita senantiasa berhasil dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan ingin agar kita senantiasa beruntung dalam apapun yang kita kerjakan. Dia ingin agar keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, bisnis, studi, dan segala aspek kehidupan kita dapat berhasil dan sukses. Ini loh saudara, perhatikan rahasia hidup di mana yang berhasil dan beruntung, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu untuk apa saudara? Bertindak hati-hati dengan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 ini kita melihat minimal ada 3 kata kunci yang terdapat pada ayat tersebut. Yaitu pertama adalah memperkatakan firman, kedua adalah merenungkan firman siang dan malam, dan yang ketiga adalah bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang mungkin sudah kita sering dengar dan lakukan. Akan tetapi, mulailah kita juga belajar untuk bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Salah satu tanda manusia akhir zaman adalah tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di dalam Timotius, ya. Dan realita menunjukkan bahwa banyak orang-orang percaya cenderung bertindak tanpa berpikir panjang, baik itu di dalam perbuatan ataupun perkataan. Mengapa saudaraku? Karena kita berpikir lebih baik langsung bertindak saja jika memang tidak suka daripada kita bersikap munafik. Benarkah demikian? Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menguasai diri, ya, dan tidak bertindak mengikuti keinginan daging, dan juga karena kita berpikir tindakan kita ini pasti benar. Jadi buat apa dipikir lagi? Ya, mungkin seperti itu saudara. Tuhan itu mengingatkan kita semua untuk bertindak hati-hati. Sebab firman Tuhan berkata,
Di dalam Amsal 16 ayat yang kedua berkata adalah segala jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri. Ya, dan janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jelas di sini bertindak tanpa pikir panjang merupakan kesalahan besar. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan agar kita bertindak hati-hati menurut kehendak firman Tuhan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Jangan tergesa-gesa dan bertindak ceroboh Bapak Ibu atau sembrono, agar kita tidak salah langkah di dalam bertindak, baik itu melalui perbuatan atau perkataan kita dalam hidup ini, ya, sehari-hari. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap teguh berdiri dengan fondasi yang kokoh, yaitu adalah menjadi pribadi yang mau ditanam dan diajar. Saya ajak saudara mendengar atau membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 14 yang berkata demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita mengukur kedewasaan kita? Kedewasaan itu tidak berbanding lurus dengan bertambahnya usia manusia. Jadi usia atau umur manusia itu bukanlah jaminan seseorang telah dewasa. Dalam sudut pandang rohani yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, seseorang akan disebut dewasa itu jika memenuhi beberapa standar kebenaran, di antaranya adalah tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Hari-hari ini kita tahu bahwa ada begitu banyak pengajaran yang mencoba mewarnai kehidupan kekristenan. Mulai dari pengajaran-pengajaran yang sehat dan alkitabiah, pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik tetapi tidak alkitabiah, hingga pengajaran-pengajaran yang jelas sembrono dan menyesatkan. Untuk bisa menjadi orang-orang dewasa yang bertumbuh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, dan cakap untuk membedakannya, pastikan saudara dan saya berada dan ditanam di sebuah jemaat lokal dimanapun berada, di mana Tuhan telah menyediakan seorang gembala atau pimpinan rohani untuk memperlengkapi saudara semua dalam segala hal, sehingga kita semua bisa berfungsi sebagaimana mestinya di dalam tubuh Kristus. Untuk itu saudaraku, pastikan saudara bersama keluarga di tempat yang Tuhan maksudkan itu. Dan mari dengan rendah hati dan lembut hati mau tunduk di bawah otoritas pimpinan rohani dimanapun berada, untuk mau diajar, mau dipimpin, mau dibimbing, mau diarahkan. Mari semua jemaat Tuhan, kita semua sedang memasuki sebuah masa yang tidak mudah, di mana berbagai angin badai yang dahsyat, efek dari pandemi melanda seluruh penduduk bumi ini. Kita harus sungguh-sungguh berjalan dalam keintiman bersama Tuhan Yesus, sumber kebenaran sejati yang membuat fondasi kita ini semakin kokoh, sehingga kita semua tidak akan mudah bisa merobohkan apa yang telah kita bangun. Di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya.
Perkataan mengenai haus dan lapar ini akan kebenaran berbicara tentang teachable heart. Apa yang disebut dengan teachable heart? Yaitu berbicara mengenai hati yang mudah diajar dan hati yang mau belajar. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Dia menciptakan manusia dengan kapasitas, potensi, kemampuan yang sangat luar biasa, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Agar semua kapasitas yang Tuhan telah berikan ini dapat terpakai dengan maksimal, sehingga rancangan Tuhan, karya Tuhan, dan janji Tuhan yang sangat luar biasa itu dapat digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Maka Tuhan menghendaki agar kita semua memiliki teachable heart yang semakin besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa hati yang semakin mudah untuk diajar adalah hati yang semakin mau untuk belajar. Ketika seseorang berhenti belajar, maka orang itu akan berhenti bertumbuh dan juga berhenti berbuah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap teguh berdiri dengan kokoh, ya, dengan fondasi yang kokoh, yaitu menjadi pribadi yang mau diajar oleh Roh Kudus sendiri. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 26 berkata, yaitu tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kehidupan yang berbahagia karena senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. Mengapa saudara? Karena ada satu pribadi yang diutus Tuhan, dan pribadi itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang menuntun, mengajar, dan mengingatkan kita semua untuk selalu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Dia juga adalah Roh kebenaran itu. Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan yang kita semua alami. Karena seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 26, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bagi setiap orang percaya yang menerima Roh Kudus, maka karunia dan buah-buah Roh akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Ya, adapun tujuan Tuhan bagi orang percaya diberi karunia Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasa Tuhan, sehingga semua pelayanan yang dilakukannya berdampak maksimal untuk memperlengkapi dan memberkati orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dihasilkannya buah-buah Roh. Apa itu saudara? Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah Roh ini seperti ini yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya, di mana buah-buah Roh itu adalah sebagai hasil dan ketaatan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu kita harus mengalami proses pembentukan, yaitu harus mau diajar dan dibentuk oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Kita semua ini
bukan apa-apa saudara tanpa penyertaan dari Roh Kudus. Untuk mengalami terobosan rohani, mari saya mengajak semua saudara bersedia untuk diajar oleh Roh Kudus dan firman-Nya, ya, agar fondasi hidup kita semua makin kuat, makin teguh, makin kokoh, berdiri dalam pimpinan anugerah Tuhan saja. Haleluya. Menjelang hari Tuhan, kita harus perlu memahami mengenai akhir zaman. Dalam hal ini tidak selalu menunjuk atau mempersoalkan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali di bumi ini. Tetapi saat kematian hidup manusia itu tiba, yang tertulis seperti di dalam Matius 25 ayat 13, di mana Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kalau Tuhan itu memberikan peringatan dini, dan peringatan ini hanya berhubungan dengan hari kedatangannya, maka ayat ini tidak perlu dituliskan untuk orang pada zaman itu, saudara. Karena mereka pada zaman itu, mereka memang tidak akan melihat hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi sebuah peringatan untuk apa? Berjaga-jaga. Yang ditunjukkan untuk orang-orang pada zaman itu adalah semata-mata untuk mengingatkan agar mereka, yaitu tentang akhir dari zaman hidup mereka masing-masing secara pribadi, yaitu ketika mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Dan memang tidak dapat dihindari bahwa setiap saat kita akan sampai pada akhir perjalanan hidup ini. Inilah yang disebut dengan berjalan di pinggir sebuah tebing, di mana setiap daripada kita tidak akan pernah tahu bahwa kita sedang ada di hari-hari terakhir hidup kita. Dan seperti yang sudah kita bersama-sama ketahui, bahwa setiap orang yang hidup dalam penantian, yaitu penantian terhadap kenyataan akhir zaman, di mana kedatangan mempelai tersebut bisa juga berarti kedatangan Tuhan atau hari kematian kita. Saudaraku sekalian, menyadari hal ini, maka setiap orang harus selalu memiliki kedekatan dan perdamaian dengan Tuhan Yesus, yang disebut juga dengan vertical relationship dengan Tuhan. Ya, tidak boleh ada satu momen pun di mana kita tidak berada dalam keadaan yang tidak harmonis dengan Tuhan. Ini sebuah kecerobohan yang sangat berisiko. Karena itu Alkitab berkata, Bapak Ibu sekalian, di dalam Efesus 5 ayat 15 ayat sampai 17 berkata, "Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Ya, kata bodoh di dalam Efesus 5 ayat 17 ini adalah aphrones, yang dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan imprudent, yang artinya tidak berhati-hati atau tidak sopan. Kata ini juga berarti ceroboh, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketidakharmonisan hubungan antar dua pribadi, yaitu manusia dengan Tuhan, disebabkan oleh karena tidak adanya pengertian di antara kedua atau salah satu dari pribadi tersebut. Ya, jadi khususnya manusia. Ya, jadi janganlah kamu bodoh, jangan tidak sopan, jangan tidak berhati-hati atau ceroboh, tetapi hendaklah kamu mengerti atau memahami kehendak Tuhan. Setiap kita hendaknya belajar dan benar-benar berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya kita semua bisa bersikap pantas di hadapan Tuhan. Hal ini sama artinya, yaitu dengan takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang menyadari bahwa ia berjalan di tepi tebing, ya, tidak akan berlaku ceroboh. Kalau ceroboh, dia akan jatuh ke dalam jurang. Ya, ia akan selalu berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dengan kesenangan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang sadar bahwa ia itu berjalan di pinggir tebing, ia akan berusaha untuk menggunakan waktu dan terus-menerus membenahi diri agar bila setiap saat mempelai itu datang, ia dijumpai berkenan di hadapan Tuhan, hidup tidak bercacat dan tidak bercelah.
Saudaraku yang kekasih, hanya orang-orang yang menggunakan waktunya setiap saat untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang akan menjadi seorang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hasil inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Ya, bukan kesucian yang setengah-setengah, bukan pengabdian yang setengah-setengah, bukan kasih yang setengah-setengah, tapi sepenuhnya bagi Tuhan. Pada akhirnya Tuhan tidak akan memberi tempat kepada orang yang setengah-setengah, saudara. Ya, tidak ada program namanya setengah-setengah. Orang Kristen yang memiliki usaha setengah-setengah adalah orang Kristen yang sebenarnya tidak berjaga-jaga. Orang Kristen seperti ini hanya bergereja dan berjemaat, tetapi tidak membangun kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita semua terus mau bertumbuh dan mau masuk dalam proses untuk menjadi matang dan dewasa di dalam Tuhan. Tetaplah teguh berdiri dengan membangun fondasi yang kuat dan kokoh di dalam proses perjalanan hidup di dunia ini, agar satu kali kelak kita semua dapat terus bertahan dan setia sampai akhir. Ketika saudara dan saya dipanggil pulang oleh Tuhan, kita akan beroleh keselamatan dan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga yang kekal dan mulia. Amin. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kita dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang tertulis dalam firman-Mu Tuhan boleh termeterai dalam kehidupan kami setiap pribadi. Kami boleh memperhatikan hidup kami, memperhatikan cara hidup kami, agar hidup kami selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali. Itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami semua, untuk supaya setiap daripada kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan memberkati semua saudara di mana pun berada, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru kepada kami semuanya, untuk kami terus bertahan, untuk kami setia sampai akhir, untuk kami terus hidup berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua saudara dimanapun berada melalui ibadah online pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Peter Seniawan Sanyoto. Biar pesan firman Tuhan di awal bulan ini tetap membuat kita bersemangat dan tetap bersuka cita. Papa Mama jangan lupa setelah ibadah ini akan ada Abah Kids Online di channel yang sama di Ada Jawaban TV. Adik-adik semua, ayo ikut gabung karena di ibadah online ini akan sangat seru dan akan membuat kita tetap bersuka cita. Solution Talk Show setiap hari Kamis. Jangan lupa semua jemaat Tuhan, kami mengajak Anda untuk tetap melihat channel ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke siapapun supaya menjadi berkat bagi banyak orang. TDG setiap hari Sabtu jam 7 malam ibadah tetap dilaksanakan via Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi dapat mengecek informasinya di account atau di media sosial TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah
Baik Bapak Ibu sekalian, saudaraku dimanapun berada, mari kita boleh mengucap syukur, kita akan berdoa, kita memohon anugerah dan pertolongan Tuhan, dan kita semua menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Tuhan membawa kami, Tuhan mengizinkan kami boleh menikmati semua anugerah Tuhan. Ketika kami dalam kondisi yang sulit, yang tertekan oleh situasi di akhir zaman ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan memimpin hidup kami, Tuhan menyertai melindungi kami. Sebab kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua saudara dimanapun berada. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau ada bersama dengan kami, dan kami mau melekat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, kami boleh menaikkan syukur kami, dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan mengalir datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita boleh mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.